Apa kata Nabi memberikan semangatnya? Kata Nabi, demi Allah, tidaklah seseorang berperang hari ini kemudian perangnya itu dengan kesabaran. Sabar di sini mematuhi perintah Rasulullah. Kemudian muhtasiban, apa, ikhlas dia perangnya semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah. Muqbilan ghayra mudbirin, terus maju, nggak pernah mundur. Siapa yang perangnya seperti itu kemudian dia mati terbunuh, illa adkhalahullah al-jannah. Nabi ucapin kencang, melainkan pasti dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini tepatnya kita berada di hari yang ke-29 di bulan Ramadan. Tidak terasa pembukaan pengajian diawali dengan awal Ramadan, hari Selasa. Ya, di sini juga kita insyaallah ini merupakan perjalanan terakhir dari daurah. Kalau di Hadramut Yaman itu ada namanya daurah. Daurah itu masa mengaji nggak berhenti-berhenti. Itu namanya daurah. Ya, ada daurah di Rubaat Tarim, ada daurah di Darul Mustafa. Daurah namanya itu. Kalau bahasa di Jawanya pesantren kilat. Nah, kita ini daurah namanya. Ngaji nggak berhenti-berhenti. Ya, insyaallah ini merupakan akhir perjalanan daripada pengajian kita dalam bulan suci Ramadan. Maka insya Allah nanti selesai Ramadan, ya, akan kita buka kembali, kita tanamkan kembali semangat untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Dan juga pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengakhiri daripada perjalanan yang bersejarah dalam peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam perang Badal Al-Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. نزول الملائكة وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء واحدة ثم رفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع أي الغبار. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل منها قريشا وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم. فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, terakhir kita mengkisahkan tentang nuzulul malaikah, turunnya bala bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Saat itu ketika Nabi setelah berdoa, tidak berhenti-hentinya dalam yang disebut dengan doanya itu doa ibtihal, yang mengangkat tangannya bukan begini lagi tapi Nabi sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dikatakan tinggi di sini hatta yura bayadu ibtaih, sampai kelihatan putih ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keteknya Nabi itu putih. Sama enggak sama kita? Enggak usah disebutin udah. Ya. Insyaallah yang penting ngaji. Maka sebelum ngaji kita pakai minyak wangi gitu. Kalau lagi Ramadan, ketika udah masuk puasa,
kita nggak pakai itu minyak wangi dari mulai subuh sampai maghrib. Gantinya gimana kata ulama? Sebelum subuh kita mau pergi ke masjid, maka pakai minyak wangi sebelum subuh. Begitu udah masuk subuh, nah, sampai maghrib itu dimakruhkan memakai minyak wangi bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi digantinya kapan? Sebelum subuh. Apa selanjutnya katanya? Setelah Nabi berdoa nggak berhenti-berhenti, kemudian turun wahyu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku akan menurunkan mumiddukum itu memanjangkan, jadi bantuannya nggak berhenti-berhenti. Itu imdad maknanya. Bukan sekali, tapi nggak berhenti-berhenti. Itu namanya imdad. Ya, diambil dari kata-kata madda yamuddu. Apa artinya? Memanjangkan. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan bantuan kepadamu dengan ribuan malaikat yang turun berturut-turut, nggak berhenti-berhenti, nggak habis-habis. Maka kemarin dikatakan Allah masukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir yang sedang berperang saat itu. Ketika di pertengahan peperangan mereka melihat, ya, umat Islam itu bukan 300 lagi, tapi udah jumlahnya ribuan. Orang kafir tuh Allah masukkan dalam hatinya ar-ru'ab. Sa'ulqi fi qulubihimur ru'ba, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kata Allah, tenang aja kaum Muhammad, gitu. Akan aku masukkan dalam hatinya orang kafir itu perasaan takut yang begitu luar biasa. Kenapa takutnya? Yang pertama, mereka melihat jumlah pasukannya sedikit. Mereka ngelihat teman-teman itu orang kafir cuma dikit doang. Tadinya ada 1000, cuman ada kira-kira 70 doang. Tuh. Ini kekuasaan Allah, pandangan Allah kasih. Kalau begitu gimana rasanya? Ngeper dia. Wah, tinggal dikit. Sebaliknya, melihat orang Islam ribuan, makin ngeper tuh, maka makin takut. Ada yang mundur-mundur mulai, ya, kabur dari medan perang. Lalu Rasulullah SAW tertidur sebentar, yang kemarin dikatakan tidak tidur lama. Rupanya beliau tidur untuk menerima wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Rasulullah? Maka Nabi angkat kepalanya itu, ya. Abshir ya Abu Bakar, katanya. Bergembiralah wahai Abu Bakar, hadza Jibril. Ini Jibril udah turun mulai. Jibril udah mulai turun, bala bantuan turun. Diawali dengan turunnya malaikat Jibril. Dari mana ketahuan Jibril itu mau ikut perang Badar? Ala zanayahu an-naqa. Lihat itu, katanya, giginya udah pada berdebu semua. Subhanallah. Karena digambarkan kemarin bahwa keadaan dalam perang Badar ini, begitu perang udah berkecamuk, itu debunya luar biasa, ya. Kita bayangin, karena kalau di tanah di daerah Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, itu kalau memang orang main bola aja, kita main bola aja di sono, itu kalau kagak mate jeli banget, debu mulu dah main bola, ya. Jadi apalagi zaman dulu banget itu, debunya luar biasa. Maka pantas kata ulama sirah bahwa ketika saat itu nggak kelihatan orang, saking begitu dahsyatnya itu pasir yang atau tanah, ya, berdebu itu. Nah, jadi makanya giginya malaikat Jibril katanya udah banyak debunya. Itu tanda nih Jibril udah mau bantuin kita. Subhanallah. Wa fi riwayat Ishaq, dalam riwayat Imam Ishaq, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshir ya Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullah, telah datang kepadamu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah mulai turun pertolongan Allah. Kenapa? Hadza Jibril, lihat itu Jibril, katanya. Ini Jibril udah turun, akhidun bi'anani farsihi wa yaquduhu. Jibril turun dengan mengendarai kudanya, dipegang tuh tengkuk. Apa kalau tarik, tali apanya tuh? Tali pelanaknya, ya, tali kekangnya itu ditarik. Itu tandanya udah sangat luar biasa. Jibril, ya, akan membantu kita. Ala sanayahu an-naqa'um. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil aris. Maka keluarlah Rasulullah, Nabi keluar untuk memberikan semangat kepada umat Islam saat itu. Kenapa? Udah kelihatan bala bantuan turun. Nabi keluar dari pos wa huwa yathubbu fid dir dengan mengenakan perisai. Apa itu? Baju besinya. Nabi udah pakai baju besinya sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Nabi? Wa yaqul sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Dalam firman Allah, Nabi mengutip. Kata Nabi apa? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Nabi bilang kepada umat Islam semuanya, sayuhzamul jam'u, mereka akan dikalahkan, kelompok itu akan dikalahkan oleh Allah, mereka akan mundur. Nah, tuh, kalau Nabi udah bilang begitu, tuh wahyu dah tuh. Nabi nggak berani berkata sesuatu kecuali memang udah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, itu Al-Qur'an ada. Ya, mereka kelompok itu akan dikalahkan dan mereka akan mundur. Tsumma akhadha hafnatan. Kemudian Nabi mengambil kerikil segenggam. Nabi raup, tahu raup. Ya, Nabi raup itu kerikil. Fastaqbala biha Quraisyan. Nabi menghadap ke arah Quraisy. Ya. Wa qala, sambil Nabi melempar itu batu kerikil yang ada dalam genggaman beliau dengan mengucapkan syahatil wujuh. Syahatil wujuh, syahatil wujuh. Apa artinya itu? Amat buruklah wajah mereka. Amat buruklah wajah mereka karena mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rama biha tuh. Nabi lempar tuh dengan kerikil tadi yang udah dibacain kalimat syahatil wujuh gitu. Maka kalau pernah orang belajar ilmu gitu-gitu anto, ilmu kebal gitu, dulu ya, itu ada itu amalannya. Nanti ambil, lempar aja syahatil wujuh. Oh, pasti apa? Diuber nanti. Dilempar gitu, diuber lagi kata. Iseng ya. Wa yuwalluna ad-dubur. Lalu apa katanya? Nabi lempar itu kerikil yang ada dalam genggamannya. Fama minal musyrikin, maka tidak ada satupun orang musyrik yang kena batu kerikil itu kecuali matanya buta, kemudian hidungnya bonges, mulutnya soak. Oh, pandai gitu. Iya, ini lemparan Nabi nih, bukan lemparan orang biasa. Tuh, tidak ada yang kena batu kerikil itu kecuali matanya buta, hidungnya bonges, mulutnya soak. Nah, tuh. Aki soaknya itu. Min tilkal qabdah wa fi dzalika, itulah keadaan itulah ketika Nabi melempar itu yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Wa fi dzalika anzalallah wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kalau Allah Nabi udah ngelempar, itu yang ngelempar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wa ma ramaita id ramaita, wahai Muhammad, kamu tidak melempar dengan sebenar-benarnya, karena yang melempar siapa? Walakinnallaha rama. Subhanallah. Ya. Kemudian selanjutnya al-hujumul mudhad. Begitu udah banyak serangan, maka ada al-hujumul mudhad, serangan balik. Nabi melihat situasi udah berubah, udah di pihak umat Islam. Orang-orang kafir udah mulai pada geder. Tadi itu kenapa? Dalam hatinya udah dikasih masuk, ngelihat dirinya, kelompoknya dari orang-orang musyrikin ini udah tinggal sedikit, cuma jumlahnya puluhan atau ratusan doang, padahal awalnya 1000. Nah, maka katanya apa? Wahina idin asdara ila jaisih, maka saat itu juga Nabi yang udah keluar dengan menggunakan baju besinya, berkata faqala syaddu, kata beliau, gempur habis, serang. Itu kalimat Nabi. Ini menunjukkan ketika jihad ada kalimat itu, jadi boleh ya. Syaddu apa itu artinya? Gempur, serang. Wa harradahum, terus Nabi nggak berhenti-berhenti memberikan semangat pada umat Islam. Serbu, serang terus, serbu, maju, sampai Nabi berkata, katanya qailan, sambil memberikan semangat Nabi berkata juga, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata beliau, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada dalam kekuasaannya, la yuqatiluhumul yawma rajulun fayaqtulu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahu al-jannah. Apa kata Nabi memberikan semangatnya? Kata Nabi, demi Allah, tidaklah seseorang berperang hari ini kemudian perangnya itu dengan kesabaran. Sabar di sini mematuhi perintah Rasulullah. Kemudian muhtasiban, apa, ikhlas dia perangnya semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah. Muqbilan ghaira mudbirin, terus maju, nggak pernah mundur. Siapa yang perangnya seperti itu,
kemudian dia mati terbunuh, illa adkhalahullah al-jannah. Nabi ucapin kencang, melainkan pasti dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, makin semangat kita, subhanallah. Ini yang berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa huwa yahudduhum 'alal qital. Nabi ngomong lagi itu, banyak kalimat-kalimat Nabi. Di antaranya lagi kata Nabi apa? Qumu ila jannah. Lagi perang itu. Nabi bilang supaya nggak ada yang mundur. Qumu ila jannah, berangkatlah kalian ke surga. Subhanallah. Berangkatlah kalian ke surga, masuk ke dalam surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Masuklah kalian ke dalam surga. Berangkat ke surga. Artinya seandainya mati, kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu semangat Rasulullah memberikan motivasi dan semangat kepada umat Islam. Apa di antaranya? Wahina idzin, saat itu ada daripada umat Islam ya, mujahid yang bernama Umair bin Hammam. Umair bin Hammam begitu dengar jaminan-jaminan Nabi, surga, kalian akan dimasukkan ke dalam surga, berangkatlah ke surga. Ketika kalian berperang melawan orang kafir, berarti kalian berangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Umair bin Hammam ini, bakhin ya Rasulullah. Apa maknanya? Wah, mantap nih jaminannya, begitu katanya. Kata Umair, ini mantap nih, Nabi udah bilang begitu. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat bakhin ini yang diucapkan oleh Umair didengar sama Rasulullah SAW. Nabi dengar langsung karena dekat Nabi. Lalu kata Nabi, ma yahmiluka ala qaulika bakhin. Wahai Umair bin Hammam, apa yang membuatmu sehingga berkata bakhin? Wah itu. Apa katanya Umair? Qala la, tidak ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, illa raja'an an akuna min ahliha. Maksud aku adalah tidak lain supaya aku termasuk orang yang bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak adalah maksud tujuan Umair dengan ucapan bakhin ini, melainkan pengen menjadi bagian orang yang masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Lalu apa kata Nabi? Fa innaka min ahliha. Tenang aja, engkau termasuk min ahlil jannah. Engkau termasuk orang yang bakal masuk ke dalam surga. Saat itulah fa akhraja tamaratin min qarnih. Ini Umar punya hobi. Ya, hobinya sampai perang pun, dalam peperangan dia bawa korma. Korma itu banyak, dia punya persediaan. Ya, korma bukan dibawa orang, makan terus habis, nggak berhenti nih, mulutnya isinya korma mulu. Ya. Sehingga begitu dia tahu itu jaminan Nabi, orang yang mati di perang Badar ini surga, tsumma qala, kata Umar, ya Rasulullah, la in anna hayyaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Ya Rasulullah, kalau saya makan korma mulu, hidupnya memang enak, santai nih, hidup yang panjang. Dia punya hobi ya, yang makan korma, tapi apa? Kalau saya cuma nikmatin korma mulu, makan korma mulu, hidupnya nggak ada artinya ini. Maka apa? Farama biha, dibuang semua kormanya, sampai yang di mulutnya pun dibuang juga. Lalu apa? Tsumma qatala, maju menyerang musuh. Tsumma qatalahum hatta qutila, sampai akhirnya beliau terbunuh mati syahid di perang Badar. Wa kadzalika sa'alahu Auf. Begitu juga ada sahabat saat itu yang mendengar tadi pada ucapan Nabi tadi, semangat Nabi, yang bernama Auf bin Haris. Auf bin Haris ibn Afra, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, kata Auf bin Haris, ya Rasulullah, ma yadhakur rabbu min abdihi. Ya Rasul, apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala tersenyum dalam perang ini? Bagaimana bikin Allah itu tersenyum nih dengan perang ini ya Rasul? Kalau Allah tersenyum maknanya apa? Allah redha. Apa kata Nabi? Qala ghamasahu yaduh fil adwi hasiran. Orang yang maju menyerang musuhnya tanpa perisai, nggak pakai baju besi. Nabi udah kasih jaminan, siapa yang pengen mendapatkan keridhaan Allah, Allah senang, Allah istilahnya tersenyum, maka orang yang menyerang musuhnya
nyerangnya nggak pakai pedang lagi, nggak pakai tombak lagi. Jangankan itu katanya, baju besinya dia nggak pakai, copotin, maka kau akan mati syahid. Padahal saat itu Auf bin Haris itu lagi pakai baju besi ya, ben tameng, beliau copotin. Fana za'adir'an kanat alaih, dengan semangatnya yakin dengan jaminan Rasulullah, baju besinya dicopotin, faqadhafaha dibuang, thumma akhadha sayfah faqatalal qauma. Oh, rupanya dia punya pedang katanya. Dia punya pedang tapi nggak pakai perisai. Namanya orang perang kan biasanya kalau udah punya perisai dipakai semua komplit. Apa kata Nabi? Kalau kau maju pakai pedangmu, kau copot baju besimu, maka kau mati syahid. Maka majulah dia hatta qutila, sampai terbunuh, mati syahid di medan perang Badar Kubra. Wahina asdara Rasulullah SAW al-amra bil hujum. Nah, ketika Nabi sudah melihat nampak daripada serangan balik ini berhasil udah ya, kanat haddatun. Kenapa? Saat itu serangan musuh, hajmatul adu, sudah mulai qad zahabat, udah nggak ada serangannya lagi. Itu yang 1000 udah habis semua, udah pada kabur semua, atu-atu nggak ketahuan itu. Wa fatara hamasuh, semangatnya udah kelihatan, orang-orang kafir musyrikin udah patah semangat, udah pudar semangatnya. Fakana, maka kata ulama, dari sinilah kelihatan strategi matang yang dikuasai oleh Rasulullah dalam taktik peperangan, membawa dampak kekuatan umat Islam. Fa innahum hinama talqaw amra syaddi wal hujum wa qad kana nashatuhum ala harbikum. Terus tuh semangat umat Islam menyerang, membabi buta. Oh, itu udah semangat banget tuh, udah nggak takut mati lagi udah. Ya. Yang mana dikatakan Sayyidina Hamzah itu setiap pedangnya hampir ratusan orang. Sayyidina Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, Sayyidina Ali juga pedangnya itu nggak sekali-sekali tebas, itu udah bisa sampai puluhan orang, ya. Itu saking membabi butanya sudah, ya, dengan semangatnya mereka. Nih katanya, faja'alu yaqbiluna sufuf. Umat Islam yang jumlahnya sedikit, ya, dengan semangat seperti puluhan ribu, mereka bisa memporak-porandakan barisan-barisan orang kafir, hancur, ya, kocar-kacir mereka. Wa yaqta'unal a'naq katanya, dan sudah banyak bergelimangan badan-badan jasad tanpa kepala udah. Jadi sistemnya itu, cara perang itu saat itu turun ayat fadribu fauqal a'naq. Gimana caranya nih biar nggak lame-lame, tebaslah batang lehernya. Kalau udah kepala udah putus sama badan, nggak banyak macam-macam lagi, dah mati semua tuh. Tuh mereka tebas-tebasin semua. Wazadahum nasyatan. Oh, makin semangat lagi, ya. Dan beliau Nabi Muhammad SAW melihat, ya, hatta an ra'au Rasulullah SAW fi yaqul fi hazmin wa sarahah. Tadi Nabi berkata terus tuh, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka akan kalah, mereka akan mundur, maju terus kita, mereka akan kalah. Tuh. Ini satu kalimat-kalimat yang boleh dipakai untuk memberikan semangat dalam semangat umat Islam ketika melawan orang-orang kafir di dalam perang. Nah, zaman dulu. Kalau sekarang kita nggak ada perang fisik, tapi perang melawan hawa nafsu. Gimana caranya? Nih, kita ngomong dalam hati kita, majulah kau terus kuliah subuh, jangan malas. Begitu. Ya, sama. Perang melawan hawa nafsu. Ya, kita nggak bawa pedang sini, nggak bawa baju besi, tapi perang melawan hawa nafsu. Peranglah, majulah terus kau ke dalam surganya Allah. Nah, gitu kata ulama. Sama gini, gambarannya kayak begitu. Jangan mundur. Kalau kau maju, sayuhzamul jamu. Mereka tuh orang setan akan kalah. Kau maju terus, mereka setan akan kalah. Alhamdulillah, ya, begitu luar biasa jamaah terus sampai akhir ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Faqatalal muslimuna asyaddal qital. Tuh katanya. Maka umat Islam berperang mati-matian udah, ya. Karena semangat itu udah luar biasa. Wa nasarathumul malaikah, dan mereka sedangkan mereka telah mendapatkan bala bantuan ribuan daripada pasukan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka di sini diceritakan saksi-saksi mata dari para mujahid ataupun para sahabat yang ikut berperang di perang Badar.
mereka berkata, mengungkapkan kesaksiannya, keajaiban dalam perang Badar ini. Jadi orang dengerin cerita perang Badar memang begini Pak, dari awal gitu. Bukan kayak perang-perang film orang kafir, bukan. Kita lihat ini kayak begini, banyak nilainya, banyak hikmahnya. Katanya apa? Fa fi riwayat Ibnu Sa'ad an Ikrimah qala, kata Ikrimah ya, qala kana yawma idzin yanduru ra'sur rajul la yadri man darabah, katanya. Ini Ikrimah termasuk yang ikut perang juga ya. Saat itu Ikrimah anaknya Abu Jahal, masih kafir ya, tapi dia Allah kasih hidayah, akhirnya masuk Islam di akhirnya, sehingga bisa cerita kayak begini gitu. Ikrimah bin Abu Jahal cerita, katanya kana yauma idzin, pada hari itu ketika perang berkecamuk, yanduru ra'sur rajul la yadri man darbah, sudah sangat jarang katanya. Artinya begitu seringnya aku melihat badan tanpa kepala, dan aku nggak melihat tangan-tangan yang membawa pedang yang menebasnya. Palanya udah copot, yang nebasnya nggak kelihatan. Siapa itu? Malaikat. Subhanallah, ini yang serem nih Pak ya, hati-hati dah sama orang Islam kan gitu ya. La yadri, karena dalam hadis kata Nabi, Allah senantiasa membantu umat Islam dalam peperangan hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Termasuk di Gaza atau Palestina itu banyak udah bantuan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa danduru yadur rajul la yadri man darabah, tuh nggak kelihatan tangan siapa yang nebasnya, pala tahu udah pada misah dari badannya. Wa qala Ibnu Abbas, lalu kata Ibnu Abbas apa katanya? Beliau memberikan persaksian juga. Bainama rajulun minal muslimin yashtaddu fi ithri rajul minal musyrikin, katanya. Cerita katanya ada seorang laki-laki nih dalam perang nih, umat orang Islam, dia udah ngendik-ngendik kayak tim indik-indik gitu, indik-indik gitu ya gitu. Ngikutin istri rajul di belakangnya, dia mau bunuh nih orang kafir. Apa katanya? Id sami'a darbatan, dia lagi mau tebas tuh leher orang kafir, tiba-tiba dia dengar ada suara pecut dari atas. Pecut ini dahsyat suaranya, sautul faris, pecut, ada suara orang yang naikin juga. Itu bukan manusia, malaikat Jibril yaqulu. Jadi ada yang dengar tuh suara pecutnya kudanya malaikat Jibril ya, yang namanya Haizum ya. Sambil Jibril berkata, uqdum ya Haizum, maju terus wahai Haizum. Tuh kudanya itu namanya Haizum, kudanya Jibril namanya Haizum. Uqdum, maju ya Haizum, wahai Haizum, maju terus serang nih. Tuh, itu didengar sama para sahabat ketika perang Badar, katanya. Uqdum ya Haizum, fanadhara ilal musyrik amamah, faja'a al-ansari hatta hadatsa bidzalika Rasulullah SAW faqala. Kejadian-kejadian yang ajaib itulah maka diceritakan kepada Rasulullah SAW. Jadi ada sahabat, ini bener kan nih malaikat atau siapa? Maka datanglah seorang sahabat dari suku Ansar kepada Rasulullah SAW, lalu diceritain semua tuh, yang orang udah ceritain semua. Faqala, kata Nabi, sodakta, benar yang kau lihat. Yang kau lihat itu benar. Apa? Zalika min madadis sama'is tsalitsah, itu adalah bala bantuan dari langit yang ketiga, yaitu malaikat Jibril dan semua pasukan malaikat. Wa qala Abu Dawud Al-Mazini, inni la utbi'u rajulan minal musyrikin li adribah id waqa'a ra'suhu qabla ayyasillahi sayfi. Nih cerita lagi katanya, saksi mata lagi. Siapa? Abu Dawud Al-Mazini yang ikut perang. Kata beliau apa? Inni la utbi'u rajulan minal musyrikin, sungguhnya aku saat itu mau nebas pala orang kafir. Ada orang yang saya incar nih, orang kafir nih, aku udah ikutin. La utbi'u rajulan minal musyrikin li adribah, aku mau tebas lehernya. Belum aku penggal lehernya, tahu-tahu udah geletak. Itu waqa'a ra'suhu, katanya. Sebelum pedangku sampai, tahu-tahu udah geletak tuan. Subhanallah. Kenapa? Jumlah malaikat udah ribuan ini, udah ribuan semua. Dari mana malaikat bisa tahu cara membunuh, katanya? Kok dia tahu-tahuan tuh penggal leher? Emang sering nonton film sadis begitu kan gitu? Kagak. Itu tadi ayatnya turun, fadribu fawqal a'naq. Perintahkan penggelah leher-leher mereka. Cara membunuhnya
penggal leher mereka. Nah itu. Fa'araftu kan. Maka kata Abu Dawud tadi, fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi. Maka aku yakin pasti ada yang membunuhnya sebelum aku membunuhnya. Aku mau tebas belum sampai ini pedang, dia udah putus duluan tuh pala. Pasti ada yang bunuh selain aku. Lalu apa kata? Waja'a rajulun minal ansar. Saksi lagi katanya, seorang lelaki dari suku Ansar datang dengan membawa, nah, saat itu kan paman Nabi namanya Sayyidina Abbas yang ikut dalam kelompoknya Abu Jahal. Tapi Abbas ini paman Nabi nggak mau ikut asalnya begitu. Kalau orang cerita global aja, ikut tuh paman Nabi ikut perangnya Nabi. Abbas, Sayyidina Abbas ya di Mekah itu dipaksa sama Abu Jahal. Dipaksa ikut supaya perang lawan pamannya itu, ponakan. Ini pamannya supaya lawan ponakannya, dipaksa. Jadi sebenarnya Sayyidina Abbas itu nggak mau, dipaksa, makanya nggak ngapa-ngapain. Maka Nabi dia tandain katanya. Ya dalam kisah lain kata Nabi, jangan kalian apa-apakan itu Ibnu Abbas. Pamanku Abbas jangan kalian apa-apain. Jadi udah dibentengin duluan. Ya. Nah jadi kalau nggak dibunuh ditawan. Nah, rajulun minal ansar, orang laki Ansar menawan, dibawa tuh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Abbas inna hadza wallahi ma asarani. Begitu sampai di hadapan Nabi, mang pamannya ngomong sama ponakannya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini orang bukan dia nih, yang nawan saya bukan dia, yang nangkap, yang giring bukan dia. Laqad asarani rajulun, yang menawanku adalah seorang lelaki yang wajahnya cakep banget. Jadi yang giring-giring aku itu, ya sampai aku menjadi tawanan ini, awalnya siapa? Bukan dia nih, bukan rajulun minal ansor nih yang bawa itu, tapi orang yang nggak pernah aku lihat, mukanya cakep banget, yang naik kuda bercak-bercak, tuh kudanya motifnya bercak-bercak. Wa ma arahu fil qaum, dan aku lihat di sini nggak ada orangnya itu. Faqala al-Ansari, nah yang bawa tadi itu, yang nawan itu ngaku, ya Rasulullah, ana asartuhu, saya ini yang nawan katanya. Kata Sayyidina Abbas, bukan, yang nawan saya orang yang paling cakep saya lihat tadi, nggak pernah saya lihat, dan di sini nggak ada orangnya. Kata orang Ansari, saya ya Rasulullah, mana yang benar? Maka kata Rasulullah, faqala, wahai orang Ansar, uskut, diam kamu katanya. Faqad ayyadakallahu bimalakin karim, sungguh engkau telah ditolong dengan malaikat. Nah, jadi dari yang nawan itu siapa? Malaikat. Yang membunuh itu juga malaikat, yang menawan itu juga, yang menyelamatin istilahnya malaikat. Iblis, nah kan saat itu kemarin di awal ada iblis nyaru dalam bentuk manusia yang namanya Suraqah bin Malik, yang bikin semangat, ayo jangan pulang, jangan mundur. Ingat kan? Supaya udah dua peringatan, Mas iblis ini dalam bentuk Suraqah bilang jangan mundur, jangan pulang. Nah, ini dia. Iblis saat itu begitu ngelihat umat Islam luar biasa serangannya, bantuan malaikat luar biasa, iblis bisa ngelihat, tahu dia. Maka kana tuh, walamma ra'a iblis wa kana qad jaa fi surati al-Malik kama dzakarna lam yakun faraqahum, maka minggat dia, kabur, ngibrit kencang banget tuh. Dilihat karena masih dalam bentuk manusia, Suraqah namanya, bentuk manusia namanya Suraqah, ya. Orang kafir juga tuh, yang namanya Suraqah. Dilihat sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, hei Suraqah, kau mau kemana? Katanya kau akan menjagaku, menjaminku terus sampai akhirnya peperangan. Kau kok kabur? Apa kata iblis ini dalam bentuk Suraqah? Inni ara ma la tarawun. Iblis, kata iblis, aku melihat yang kalian nggak bisa lihat. Apaan tuh? Malaikat. Karena Abu Jahal kan manusia dia. Iblis yang lihat, ya. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah, tuh setan. Iblis orang makhluk juga, ya. Aku takut sama Allah. Allah sangat pedih azabnya. Tsumma farra hatta alqa nafsah fil bahr. Kabur ngibrit sampai menyemburkan dirinya ke dalam laut. Nah, setan tempatnya di laut, iblis itu, ya. Selanjutnya al-hazimatus sahiqah. Nah, peperangan sudah nampak,
kemenangan umat Islam di depan mata dengan pertolongan bala bantuan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hazimatus sahiqah, kekalahan yang telak dialami oleh orang-orang kafir musyrikin. Wa bada'at amaratul fashri wal ittiraf fi sufufil musyrikin, telah nampaklah tanda-tanda kegagalan dan keguncangan para hatinya orang-orang kafir. Udah pada galau semua, udah pada takut semua. Wa ja'alat tatahaddam amama hamalatil muslimin al-anifah, dan mereka takut di hadapan umat Islam. Waqtarabat al-ma'rikah min nihayatiha, dan peperangan hampir masuk dalam babak terakhir. Jadi udah mau selesai, udah mau habis tuh. Udah jelas menang di tangan umat Islam. Wa akhadhat jumu'ul musyrikin fil firar. Di sini katanya bukan satu orang dua orang lagi katanya, sudah nampak kelompok-kelompok orang musyrik mundur fil firar wal insihab, kabur dan mundur. Yang mundur bukan seorang dua orang lagi, berkelompok-kelompok, 10 orang, 100 orang, 200 orang, udah pada mundur semuanya. Nampak tuh akhadat jumu'ul jamak, kelompok-kelompok orang musyrikin fil firar wal insihab, dan umat Islam telah bisa menaiki ataupun menguasai perang itu. Hatta tammat alaihimul hazimah, sampai selesailah, nampaklah kekalahan mereka. Udah banyak yang kabur, udah ya. Dari situlah nampak daripada kemenangan umat Islam. Maka dikatakan kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam perang Badar, semangatnya, hikmahnya, semuanya itulah yang mewarisi sampai akhir zaman semangat umat Islam dalam perang melawan orang-orang kafir. Perang lawan orang kafir secara fisik ataupun secara zaman sekarang ketika ada musuh-musuh kita dari PKI, dari siapa, komunisme. Hati-hati, kita umat Islam harus rapatkan barisan kita, semangat terus. Makanya duduk di majelis ilmu, dengarkan para ulama kita, insya Allah kita akan bisa melakukan sesuatu yang menjadi ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini tadi kalimatnya akan membuat tersenyumnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa melakukan kebaikan. Gimana itu pemimpin kafir sampai saat itu? Nah, terakhir nih, sumudu Abi Jahlin, Abu Jahal tetap bertahan. Emang bakal udah digiring mau mati, yusaquna ilal maut, kata Allah. Ini Abu Jahal memang bakal mati. Orang kalau begitu kan dengan kabur aja juga kan begitu, ya. Amma Taghiyah al-akbar, Abu Jahal. Adapun setan besar, ulama disebutnya setan gede, Syaitanul kabir katanya, ya. Setan besar Abu Jahal ini. Fa'in, begitu ngelihat tanda-tanda udah mulai kekalahan, tetap aja masih ngasih semangat katanya. Jangan kalian mundur, jangan matinya Utbah, Syaibah, Walid menjadikan kalian mundur, karena mereka udah sampai duluan, ya. Sampai mana? Sampai neraka gitu. Kalian jangan takut, jangan mundur katanya. Fawallata wal Uzza, demi Tuhannya, mereka sebut Lata ama Uzza la narji hatta nuqrinuhum bil hibal. Kita nggak bakal pulang ke Mekah sampai kita ikat-ikatin tuh orang-orang muslim. Belagunya begitu tuh, lagunya doang, udah nggak ada orang, masih belagu juga itu, ya. Sampai apa katanya, akhirnya ya emang udah pada yang mundur dari orang-orang kafir. Walakin sar'an, dalam waktu yang singkat, ma tubdilau haqiqat hadil ghadrasah fama labitha illa qalilan. Cuma tinggal sedikit doang, orang-orang kafir udah tinggal dikit, bisa dihitung. Nah, disitulah ada Abu Jahal, ya. Apa katanya? Na'am baqiya haulatun asabatul darabat haulata siyaha, walakin asifatu hujumul muslimin badadat hadha siyad wa hina idzin dhahara hadhihi taghiyah. Ada dua anak muda dari orang Ansor, muslimin, umat Islam, yang udah ngincer banget Abu Jahal katanya. Nih proses kematiannya, proses mampusnya Abu Jahal, ya itu ya. Ra'ahul muslimun yahulu, Abu Jahal emang udah tinggal dikit, masih belagu aja, masih muter-muter, ya. Tapi ingat katanya, itu Abu Jahal nggak sendiri, dia ada perisainya itu orang, namanya jenderal kafir kan, anak buahnya banyak, ya. Itu dikawal juga, masih banyak kawalannya, ya. Ada dua anak muda yang ngincer itu dari suku Ansor,
Apa katanya? Kata Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf nih ikut perang itu juga katanya. Inni la fi shafi yauma badrin idzal tafat. Fa idan, kata Abdurrahman bin Auf ketika perang sedang berkecamuk itu tadi, ya. Tiba-tiba di kanan kiriku ada dua anak muda, kata Abdurrahman bin Auf. Lalu dia bertanya, ini anak muda yang aku kaget, kok anak masih muda banget bisa ikut perang. Tapi memang Nabi izinin, karena diceritakan di awal, ini dua anak muda ini sebenarnya Nabi nggak izinin. Tapi ya Rasulullah, saya siap mati syahid. Kata Nabi, jangan dulu. Akhirnya ngumpet di barisan-barisan ikut perang juga. Nabi lihat, Nabi yaudah, nggak apa-apa yaudah. Nabi ridhoin juga akhirnya. Nah, ini dia, makanya ada dua anak muda ini. Nah, salah satu anak muda ini berkata, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, ya am, wahai bapak, katanya, wahai orang tua, arini Aba Jahlin. Rupanya dia belum tahu mukanya Abu Jahal kayak gimana, tapi cuma sering dengar yang namanya Abu Jahal sering mencaci Rasulullah. Nah, dia panas itu, dideketin Abdurrahman bin Auf, ya orang tua, wahai paman, kasih tahu aku mana yang namanya Abu Jahal. Faqultu ya bna akhi, fama tasna. Kata Abdurrahman bin Auf, emang kamu mau ngapain sama dia? Kamu mau ngapain tuh dia? Qala ukhbirtu, kan kata anak muda ini, aku dengar annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suka mencaci Nabi, suka ngatain Nabi. Tuh panas dia, semangatnya luar biasa. Qala walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu, kata anak muda ini, karena itulah demi Allah, seandainya aku melihat itu Abu Jahal, maka tidak ada yang luput sampai antara aku sama dia siapa yang mati duluan. Oh, anak muda lawan jenderal kafir yang jago juga. Oh, Abu Jahal nggak main-main, Pak. Bisa jadi jenderal kan jago main pedangnya juga. Tapi siapa yang berani ini maju? Anak muda. Anak muda sekarang gimana? Ya, gue tidur mendingan dah, ada berani ngaji. Ya kan kalau sekarang gitu tadi, ya. Kita jihadnya lawan hawa nafsu, mendingan gue tidur aja. Lihat nih, anak muda banget berani nantangin Abu Jahal. Sampai di antara kami siapa yang mati duluan? Ayo, katanya. Rupanya yang satu lagi itu kan ada dua orang, sama ngomong juga sama Abdurrahman, kasih tahu saya. Dia berebut nih siapa yang duluan. Wah, udah bunyi dah tuh bel. Terus ya, sampai mampus nih dia, ya itu. Abu Jahal maksudnya, gitu ya, itu. Mana tadi itu? Oh, sama tuh yang satu bilang gitu juga. Abdurrahman, wahai paman, wahai orang tua, kasih tahu saya juga. Yang mana orangnya? Katanya, siap 86, begitu katanya. Hatta qatala hadza sahibukum alladzi tas'ala. Nah, begitu kelihatan tuh Abu Jahal lagi, sok, tahu sok, sombong, udah kalah masih sok aja, lagi naik kuda di pagar sama pengawalnya. Kata Abdurrahman bin Auf, fakultu ala tarayan, noh, ente lihat berdua dari jauh, noh Abu Jahal, noh, hadza sahibukum alladzi tas'alani, nih yang kalian tanya nih tadi, noh orangnya, noh, ya, yang sok banget orangnya, noh, katanya. Qala, ya, fabtadarat bisayfihima fadaraba hatta qatalah. Jadi ceritakan ini anak muda dilewatin pengawalnya, kalah semua pengawal sampai aku lesatkan, kata anak muda ini, pedangku hatta qatalah, ya, sampai dua anak muda ini jadi diberduain. Dua-dua ini kompak, anak muda tadi Abu Jahal lawan berdua, keteter juga dia. Berdua anak muda tapi yang jago main pedang juga. Tsumman sarafa ila Rasulullah sallam, terkapar tuh, kena katanya, diserang habis-habisan sama dua anak muda. Karena memang Allah sudah tentukan Abu Jahal bakal mati, ya, maka itulah di tangan anak muda inilah kematiannya. Tapi belum mampus, ya, belum sampai ajalnya nyampe, baru sekarat doang ditinggal. Datang kepada dua anak muda ini lapor kepada Nabi. Karena mau kasih tahu, nih musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah udah mati. Sebenarnya belum mati, baru terkapar, baru luka-luka doang. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya Rasulullah, ya. Faqala ayyukuma qatalah. Siapa di antara kalian yang membunuhnya nih? Nah, Nabi mau tahu di antara kalian berdua siapa yang benar-benar membunuhnya. Faqala kullu wahidin minhuma. Setiap dua orang ngaku, emang dua-duanya nyerang, ya, berduain. Faqala, kata mereka masing-masing, saya yang bunuh. Kata yang satu, saya yang bunuh ya Rasul. Qala,
Nabi nggak banyak ngomong lagi. Kata Nabi, hal mustahamman sayfukuma, apakah kalian sudah ngelap pedang kalian? Udah dilap belum? Kalau memang kalian udah ngaku membunuh Abu Jahal, udah dilap belum pedangnya? Belum. Dikasih lihat dua-duanya pedangnya. Faqala fa nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sayfain, kata Nabi, kilakuma qatalah, kalian berdua membunuhnya. Jadi enggak satu tapi dua-duanya, kata Nabi, kalian berdua telah membunuhnya tapi belum mati. Nah, wa qadha Rasulullah, maka Nabi perintahkan itu, ya, kata Nabi, kumpul semuanya umat Islam, man yanduru ma sana Abu Jahal, ini bangke mayat, ya, mayatnya Abu Jahal mana nih, katanya, cari, katanya. Oh, fatafarraqna, sahabat pada nyari semua, kan tadi katanya udah mati. Nah, belum, masih sekarat. Itu katanya, makanya di dalam kitab Tadhkirah, orang yang sakaratnya lama sengaja itu bagian siksaan. Sekarat aja terus, nggak mati-mati, meregang terus, ya, itu bagian daripada banyak dosanya, naudzubillah, ya, tersiksa, disiksa. Maka cari, yang dapetin siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya, pernah saya ceritain di Masjid Al-Qoyah, yang tubuhnya kecil juga tapi lincah. Abdullah bin Mas'ud yang waktu di Mekah kupingnya pernah dijewer sama Abu Jahal, bolong itu gara-gara baca surah Ar-Rahman, ya, orang yang pertama kali berani baca Al-Quran di Mekah di hadapan orang kafir, siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Waktu di Mekah dulu kupingnya pernah dijewer, bolong hampir. Abdullah bin Mas'ud lihat, oh, wabihi akhiru ramak, kelihatan tuh menjelang akhir ajalnya. Nah, ini dia, kata Abdullah bin Mas'ud, gantian loh, ya, orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, Abdullah bin Mas'ud kecil tapi lincah, ya, fawada, loncat langsung didiri di atas tubuhnya Abu Jahal, fawada arijlah ala unuqih, terus wa akhadha, jenggotnya ditarik. Orang kalau lagi terkapar supaya gampang menggelnya kan lehernya diangkat, ya, jenggotnya, ya, nggak pakai palanya lagi, jenggotnya tarik, ya, ditarik jenggotnya supaya liyah tazza ra'sah, katanya, untuk mudah memenggal lehernya. Tapi katanya diajak ngomong dulu sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, hal akhzakallah ya adu wallah, apakah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah? Mendasar orang sombong, sampai mau mati masih sombong aja. Allah tidak akan sanggup menghinakan gua dulu. Oh, udah mau mati udah hina itu, masih nggak mau ngakuin. Nih, ada orang begitu, ya, udah banyak salah, udah banyak ingkar janji, nggak mau ngaku aja, masih mau jadi aja, kan begitu. Ngapain ke sono-sono kan gitu. Nah, kayak banyak orang katanya, wa kana qad wada'a rijlah, udah diinjak tadi kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, jenggotnya udah ditarik, apa katanya, maka dipenggallah, katanya. Wa bada andara bainama hadzal kalam, lama ngomong itu, ihtazza Ibnu Mas'ud ra'sah, maka dipenggallah, copot udah, kalau dipenggal copot udah, dibawa palanya tapi nggak kuat, berat. Ihtazza Ibnu Mas'ud ra'sah, penggal dah, dipenggal lehernya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu yang dikatakan mau dibawa berat, ya, mau dibawa berat ke hadapan Nabi nih, palanya doang berat tuh orang kafir, ya, dosanya saking banyak itu, sombongnya, naudzubillah. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud dalam hatinya, gimana cara bawanya nih? Gantian, bolongin aja kupingnya itu, kan dulu dibolongin kupingnya. Abdullah bin Mas'ud gantian dibolongin. Itu yang katanya al-udhun bil udhun, kuping dibayar kuping, warra'su ziyadah, kepalanya bonus. Kalau balasan kuping aja, engkau palanya dipenggal, bonusnya itu udah. Subhanallah, diseret sama Abdullah bin Mas'ud ke hadapan Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abu Jahal. Ya Rasul, nih palanya musuhnya Allah, Abu Jahal. Faqala, Nabi girangnya luar biasa. Allahul ladzi la ilaha illa huwa, Allahul ladzi la ilaha illa huwa, Allahul ladzi la ilaha illa huwa. 3 kali Nabi ulangi. Itu menunjukkan merinding dan bergetarnya hatinya Rasulullah dengan semangatnya para sahabat
sampai luar biasa, nemuin tuh Abu Jahal, dipenggal lehernya, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, sambil Nabi juga ucapin Allahu Akbar. Alhamdulillah, kata Nabi, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzama wahdah. Nabi ucapin, kata Nabi, intalik arini, terakhir banget. Ya Abu Jahal, Ibnu Mas'ud, kemarilah, bawa lihat palanya sini. Fantolakna fara'aituhu, iya, maka Nabi sodorkan ke hadapan Rasulullah, nih palanya Abu Jahal. Faqala, maka apa kata Nabi? Hadza fir'aunu hadhil ummah. Ini Fir'aunnya zaman sekarang. Ini Fir'aunnya umat sekarang, kayak begini modelnya. Lebih sombong daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aun Nabi Musa yang di Mesir, ya, jasadnya itu diabadikan, di akhir hayatnya ketika tenggelam masih mau ngucapin mengakui ketuhanan Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi tetap udah telat, nggak bisa dimaafin juga. Tapi ini udah mau mati, Abu Jahal bisa bilang apa? Kata Abu Jahal waktu mau dipenggal sama Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bilang sama Muhammad, aku musuhnya dunia akhirat. Aku musuhnya dunia akhirat. Maka kata Rasulullah, ini Fir'aunnya umat ini yang lebih parah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bagian akhir perjalanan hidup daripada kisah perjalanan pengajian kita. Kemudian insya Allah semangat semua yang kita telah pelajari daripada sirahnya Rasulullah. Jadi pelajarin perang, jangan sensitif ngomong perang, ntar pelajaran perang jihad dihapus, ya. Ini maknanya kita perang sekarang melawan hawa nafsu. Perang yang paling gede adalah perang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah jamaah luar biasa, terus sampai kita mati. Sampai mati baru berhenti dah ngaji. Kalau udah mati baru berhenti. Insyaallah kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka yang terakhir saya mohon dibukakan pintu maaf seandainya dalam setiap pengajian ada kata-kata, sikap atau apa saja yang kurang berkenan pada pengurus, para jamaah, asatid, orang tua, semuanya yang mungkin nggak kesebut, saya mohon maaf tuh semuanya. Namanya kalau sebut semuanya bisa jadi kagak ngaji, nyebutin orang doang gitu. Jadi saya mohon maaf seandainya ada yang kelewatan. Mudah-mudahan semuanya kita saling memaafkan. Insya Allah kita akan menghadapi satu kemenangan yang luar biasa sebagaimana kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam dalam perang Badar ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعده علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.